Selamat datang kembali semuanya. Brasil telah memasuki perlombaan global untuk inovasi energi bersih dengan meluncurkan inisiatif penelitian pertamanya yang berfokus pada fusi nuklir. Proyek ini, yang dipimpin oleh kolaborasi antara Universitas Nasional dan Lembaga Energi, menandai langkah berani menuju kemandirian energi jangka panjang. Tidak seperti reaktor fisi nuklir tradisional, reaktor fusi bertujuan untuk meniru proses yang memberi tenaga pada matahari menggunakan isotop hidrogen untuk menghasilkan energi dalam jumlah besar tanpa limbah radioaktif. Fasilitas prototipe Brasil akan berkonsentrasi pada teknologi penahanan magnetik, khususnya menggunakan desain tokamak untuk menguji stabilitas plasma dan metode pemanasan. Berlokasi di dekat São Paulo, situs penelitian ini dilengkapi dengan magnet superkonduktor, diagnostik canggih, dan sistem kontrol untuk mengelola suhu yang sangat tinggi yang diperlukan untuk fusi. Upaya ini lebih dari sekadar eksperimen ilmiah. Ini menandakan tekad Brasil untuk berinvestasi dalam infrastruktur teknologi tinggi yang dapat memberi tenaga pada kota-kota dan industrinya selama beberapa generasi. Fondasi reaktor penelitian fusi Brasil didasarkan pada konfigurasi tokamak, yaitu ruang berbentuk donat di mana isotop hidrogen dipanaskan hingga membentuk plasma. Plasma ini, yang terbuat dari partikel bermuatan, harus dijauhkan dari dinding ruang menggunakan medan magnet. Peneliti Brasil sedang mengembangkan magnet superkonduktor untuk menghasilkan medan magnet kuat yang dibutuhkan untuk menahan dan membentuk plasma. Magnet ini beroperasi pada suhu yang sangat rendah menggunakan sistem pendingin helium cair. Tanpa kontak fisik dengan dinding, plasma dapat mencapai kondisi yang diperlukan untuk fusi nuklir, di mana inti atom bertabrakan dan melepaskan energi. Tantangannya terletak pada mempertahankan kondisi ini cukup lama agar reaksi yang berarti dapat terjadi. Pemanasan plasma dalam reaktor fusi membutuhkan gabungan sistem yang bekerja sama untuk menaikkan suhu hingga puluhan juta derajat Celcius. Dalam sistem tokamak Brasil, para peneliti sedang bereksperimen dengan 3 metode pemanasan utama. Pemanasan ohmik menggunakan arus listrik yang dialirkan langsung melalui plasma. Injeksi berkas netral mengirimkan atom berenergi tinggi ke dalam plasma, di mana mereka mentransfer energi kinetik mereka melalui tumbukan. Pemanasan frekuensi radio melibatkan penyinaran gelombang elektromagnetik yang beresonansi dengan partikel dalam plasma. Metode-metode ini digunakan secara berurutan atau bersamaan untuk menaikkan suhu plasma ke tingkat yang dibutuhkan agar reaksi fusi dapat dimulai. Mengisi bahan bakar reaktor fusi melibatkan pemasukan isotop hidrogen, biasanya deuterium dan tritium, ke dalam ruang hampa dengan tepat. Dalam sistem penelitian Brasil, teknik hembusan gas digunakan untuk menyuntikkan sejumlah deuterium terukur ke dalam ruang plasma. Untuk eksperimen di masa depan, tim juga sedang mengerjakan sistem injeksi pellet, di mana pelet hidrogen beku kecil ditembakkan ke inti plasma. Metode-metode ini bertujuan untuk mencapai kepadatan plasma yang seragam dan mempertahankan pasokan bahan bakar yang berkelanjutan selama operasi. Pengelolaan bahan bakar yang tepat sangat penting untuk mencegah tidak stabilan dan memastikan bahwa reaksi fusi terjadi secara terkontrol dan efisien. Penahanan magnetik dijaga menggunakan kumparan medan toroidal dan poloidal yang bekerja bersamaan untuk menjaga plasma tetap stabil. Tim teknik Brasil sedang merancang geometri kumparan yang kompleks yang menghasilkan medan magnet terpilin di sekitar ruang. Medan ini melawan kecenderungan alami plasma untuk melayang atau keluar. Magnet didukung oleh infrastruktur kriogenik yang menjaga suhu mereka di bawah suhu superkonduktor, yang meminimalkan hambatan listrik dan memungkinkan aliran arus yang kuat. Sensor yang tertanam di dalam ruang memantau kekuatan medan magnet dan posisi plasma, menyediakan data waktu nyata untuk penyesuaian. Menjaga kontrol medan magnet yang tepat adalah salah satu tugas tersulit dalam penelitian fusi. Diagnostik sangat penting untuk memahami perilaku plasma di dalam reaktor. Reaktor fusi Brasil dilengkapi dengan instrumen yang mengukur suhu, kepadatan, tingkat pengotor, dan aliran partikel. Alat-alat seperti sistem hamburan Thomson, probe magnetik, dan susunan spektroskopi memberikan gambaran rinci tentang lingkungan plasma kepada para peneliti. Data ini digunakan untuk memvalidasi model, menyesuaikan metode pemanasan, dan mendeteksi ketidakstabilan sebelum memburuk. Pencitraan kecepatan tinggi memungkinkan ilmuwan untuk mengamati gangguan dan memahami bagaimana plasma merespons perubahan dalam konfigurasi magnetik. Dengan mempelajari data ini,
Para insinyur dapat mengembangkan strategi kontrol yang lebih baik dan meningkatkan durasi kondisi fusi yang stabil. Sistem kontrol di reaktor fusi mengandalkan infrastruktur komputasi yang kuat untuk merespons kondisi waktu nyata. Tim Brasil sedang mengembangkan perangkat lunak yang dapat menafsirkan input sensor dan menyesuaikan arus magnet, injeksi bahan bakar, dan parameter pemanasan dalam milidetik. Loop kontrol ini penting untuk mencegah gangguan yang dapat merusak reaktor. Sistem harus mendeteksi tanda-tanda awal turbulensi atau ketidakstabilan dan merespons secara instan untuk menjaga integritas plasma. Operator menggunakan dashboard untuk memvisualisasikan data dan melakukan intervensi manual jika diperlukan. Sistem ini terus-menerus disempurnakan berdasarkan hasil eksperimen dan merupakan elemen kunci dalam bergerak dari penelitian menuju pembangkitan energi praktis. Sistem vakum sangat penting untuk menjaga lingkungan bertekanan rendah yang dibutuhkan di dalam tokamak. Proses fusi harus terjadi dalam kondisi hampir vakum untuk mencegah reaksi yang tidak diinginkan dengan udara atau gas lain. Reaktor Brasil menggunakan pompa turbo molekuler dan perangkap kriogenik untuk mengosongkan ruang sebelum pembentukan plasma dimulai. Sistem ini harus kedap udara dan mampu menjaga tekanan yang konsisten selama percobaan. Lingkungan vakum juga memungkinkan kontrol parameter plasma yang lebih baik dan mengurangi kontaminasi. Insinyur melakukan pemeriksaan kebocoran dan pembersihan sistem secara rutin untuk menjaga kemurnian dan stabilitas ruang sebelum setiap pengujian. Sistem pendingin punya dua tujuan utama di reaktor fusi Brasil. Pertama, mereka menjaga magnet superkonduktor tetap dingin banget pakai helium cair. Ini biar magnetnya bisa kerja tanpa ada hambatan listrik. Kedua, mereka buang panas dari bagian-bagian yang kena plasma berenergi tinggi. Panel pendingin air atau penukar panas mengelilingi ruang untuk membuang energi panas berlebih. Sirkuit pendingin ini harus terus-menerus berfungsi dan cepat bereaksi terhadap perubahan suhu. Ada aturan keselamatan buat mengatasi panas berlebih, atau kalau cairan pendinginnya hilang. Pendinginan yang baik menjaga kekuatan struktur reaktor dan memungkinkan percobaan plasma lebih lama. Sistem keselamatan dan pelindung terintegrasi di seluruh reaktor penelitian fusi Brasil. Meskipun fusi menghasilkan radiasi jangka panjang yang lebih sedikit daripada fisi, neutron berenergi tinggi dapat mengaktifkan material di sekitarnya. Insinyur menggunakan lapisan beton, baja, dan material penyerap radiasi khusus untuk menahan fluks neutron. Reaktor dirancang dengan alat penanganan jarak jauh untuk memeriksa atau mengganti komponen paparan manusia. Stasiun pemantauan mendeteksi tingkat radiasi, kekuatan medan magnet, dan fluktuasi daya. Prosedur pemadaman darurat diuji secara berkala untuk memastikan sistem dapat dimatikan dengan aman jika terjadi malfungsi. Tindakan pencegahan ini melindungi personel dan peralatan selama operasi eksperimen. Di masa depan, Brasil dapat mengembangkan sistem fusi ringkas yang berfungsi sebagai sumber daya untuk daerah terpencil, zona industri, atau misi luar angkasa. Reaktor ini dapat menggunakan bahan canggih yang tahan suhu ekstrem dan hanya memerlukan sedikit perawatan. Kecerdasan buatan dapat digunakan untuk mengelola stabilitas plasma dan keluaran energi secara waktu nyata. Dengan keberhasilan yang berkelanjutan, Brasil dapat mengekspor komponen fusi atau bahkan sistem siap pakai ke negara lain. Pengalaman yang diperoleh dari penelitian awal dapat menempatkan Brasil sebagai pemimpin regional dalam solusi energi bersih berdasarkan teknologi fusi. Kalau Brasil berhasil membangun prototipe reaktor fusi yang stabil, negara ini bisa bergabung dengan kelompok negara yang sangat kecil yang memimpin pengembangan sistem tenaga generasi berikutnya. Skenario masa depan mungkin mencakup reaktor skala kecil yang menyediakan listrik untuk pusat-pusat industri, atau sistem modular yang dirancang untuk beroperasi di daerah terpencil negara tersebut. Insinyur Brasil juga sedang mencari tahu bagaimana penelitian fusi ini bisa berkontribusi pada upaya internasional seperti ITER atau DEMO, menciptakan peluang untuk kolaborasi global. Dalam jangka panjang, kemampuan fusi domestik bisa mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, menghilangkan kekurangan energi, dan menciptakan lapangan kerja berteknologi tinggi. Seiring dengan berlanjutnya pengembangan, Brasil memposisikan dirinya tidak hanya sebagai konsumen energi, tetapi juga sebagai inovator energi masa depan. Terima kasih banyak sudah menonton, tolong suka dan berlangganan.